Ada seorang muslim meninggal dunia, sementara keluarganya banyak yang non-muslim. Tampaknya mereka tidak rela apabila salah seorang keluarganya yang meninggal itu diurus dan dimakamkan secara Islam. Akhirnya si jenazah ini diurus dan dikubur secara tidak Islam. Pertanyaannya, apa status agama orang tersebut di akhirat nanti? Masih tetap muslim atau sudah menjadi kafir? Status orang tersebut tetap muslim dan tidak menjadi kafir. Dalam agama Islam ada istilah mukallaf, yaitu orang yang dibebani kewajiban menjalankan syariat atau ajaran Islam. Seseorang akan menjadi mukallaf apabila ia sudah dewasa atau akil baligh. Bila lelaki, ia sudah bermimpi melakukan persetubuhan atau mimpi basah, dan bila perempuan, ia sudah haid. Begitu keterangan dalam kitab-kitab fikih. Seseorang akan berhenti sebagai mukallaf apabila ia sudah meninggal dunia atau kehilangan akalnya, misalnya koma. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, kemudian ada orang-orang yang memperlakukannya dengan perlakuan-perlakuan yang tidak islami, maka ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan-perlakuan itu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surat Fatir ayat 18. Karenanya, orang yang meninggal dunia tadi walaupun diperlakukan secara tidak islami, maka ia tidak akan menanggung dosa atas perlakuan itu. Karena yang melakukan perbuatan itu adalah bukan dia, melainkan orang lain. Adapun tentang statusnya di akhirat, apabila ketika menghembuskan nafas terakhirnya ia tetap muslim, maka insya Allah di akhirat nanti ia akan diperlakukan sebagai muslim. Sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan bukan muslim, maka di akhirat nanti ia akan diperlakukan sebagai orang bukan muslim, walaupun ketika meninggal dunia ia diperlakukan dan dikubur secara islami. Demikian, wallahu a'lam. Kita sebagai manusia biasa tentu wajar apabila digoda setan. Namun, sebagai orang yang digoda, rasanya saya punya hak untuk melihat makhluk yang menggoda tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara dan apa doanya agar dapat melihat setan yang menggoda saya itu? Ingin tahu cara dan doa supaya melihat setan? Di dalam Al-Quran disebutkan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Surat Al-An'am ayat 112. Berdasarkan ayat ini, setan itu ada dua macam, yaitu setan yang berupa manusia dan setan yang berupa jin. Untuk setan yang berupa manusia, tentu kita dapat melihatnya. Siapa saja manusia yang mengajak untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah, walaupun melalui perbuatan yang kelihatannya ibadah, maka manusia itu adalah setan. Sedangkan setan yang berupa jin, maka kita manusia seluruhnya tidak dapat melihat setan tersebut dalam bentuk aslinya. Kita dapat melihatnya apabila setan yang berupa jin itu berubah bentuk menjadi
misalnya manusia atau hewan-hewan yang lain. Al-Quran mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Surat Al-A'raf ayat 27. Jadi setan yang berupa jin dalam bentuk aslinya tidak dapat kita lihat, tetapi setan dapat melihat kita. Tentang setan yang menjelma menjadi manusia, ada kisah menarik dalam kitab Sahih Al-Bukhari ketika Abu Hurairah diamanati Nabi untuk menjaga gandum hasil zakat. Tiba-tiba pada malam hari ada seorang laki-laki yang mencuri gandum itu. Peristiwa ini terjadi sampai 3 kali. Abu Hurairah setiap pagi melaporkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ketiga, Abu Hurairah ditanya oleh Nabi, tahukah kamu siapa yang mencuri gandum itu? Abu Hurairah tidak dapat menjawab. Akhirnya Nabi berkata, dia itu adalah setan. Menurut hemat Abi, sebaiknya kita tidak usah punya keinginan untuk melihat setan dari jenis jin. Sebab ada hikmahnya mengapa manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat setan dari jenis dalam bentuk aslinya. Lebih baik kita menjaga diri agar tidak tergoda oleh setan. Baik setan dari jenis manusia maupun setan dari jenis jin. Yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah karena selama ini apa yang saya inginkan selalu diberi oleh Allah. Saya coba berdoa agar diberi rumah. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya rumah. Saya juga berdoa agar saya punya mobil. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya mobil. Saya juga berdoa agar bisa menjalankan ibadah haji bersama keluarga. Alhamdulillah berangkat juga. Saya juga sudah dikaruniai 3 orang anak, 1 putra dan 2 putri. Apabila melihat kenikmatan seperti ini, rasanya saya pede alias percaya diri banget kepada Allah, alias husnuzon bahwa Allah selalu mengabulkan doa permohonan saya. Pertanyaan saya adalah, apakah kenikmatan-kenikmatan dari Allah itu menunjukkan bahwa apa yang selama ini saya lakukan itu benar menurut syariat Islam? Mohon penjelasan tentang persoalan tersebut, dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Belum tentu apa yang dilakukan itu benar dalam syariat Islam, walaupun setiap doa permohonan selalu terkabul. Secara umum dapat Abi sampaikan bahwa terkabulnya doa seseorang kepada Allah, apalagi melimpahnya nikmat Allah yang diberikan kepadanya, hal itu tidak dapat dijadikan ukuran bahwa orang yang diberi nikmat itu berada dalam kebenaran sesuai petunjuk Allah. Allah bersifat Maha Rahman, baik yang taat kepadanya maupun yang tidak taat akan diberi rahmat semuanya. Banyak orang yang durhaka kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan sebagainya, tetapi mereka diberi kehidupan yang sehat, rezeki yang berlimpah, dan sebagainya. Orang yang kafir pun juga diberi kenikmatan yang melimpah oleh Allah. Harus kita waspadai apabila kita selalu bermaksiat kepada Allah, tetapi kita justru diberi banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut istidraj, yaitu Allah membiarkan kita tetap bermaksiat sementara dengan limpahan nikmat kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat maksiat, seolah-olah apa yang kita lakukan itu benar menurut agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitallah
yu'til abda minad dunya ala ma'asih ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jika kalian melihat Allah memberikan dunia kepada seseorang hamba pelaku maksiat dengan sesuatu yang ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah merupakan istidraj atau tipu daya. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam Al-Quran juga ada kisah tentang dikabulkannya doa iblis. Padahal iblis sudah dicap kafir oleh Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzorin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu, wahai iblis, termasuk yang diberi penangguhan waktu. Surat Al-A'raf ayat 14-15. Karenanya, melimpahnya kenikmatan Allah yang dianugerahkan Allah kepada seseorang dari hambanya, begitu pula doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Hal itu tidak dapat dijadikan barometer bahwa apa yang ia lakukan itu benar menurut agama. Barometer kebenaran hanyalah dapat dilihat dari kesesuaian perilakunya terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila perilakunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka ia telah benar, walaupun kenikmatannya tidak berlimpah dan doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, apabila perilakunya berlawanan dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah berada dalam keadaan yang tidak benar, walaupun semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kami menanyakan, apa hukumnya mengetahui watak seseorang dengan membaca tanda tangan dan tulisannya? Apakah hal ini termasuk syirik yang dilarang dalam agama karena mengetahui hal-hal yang gaib? Terima kasih atas penjelasannya. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Mengetahui watak seseorang dengan membaca tanda tangan dan tulisannya tidak termasuk syirik atau musyrik, dan tidak ada larangan dalam Islam. Memang banyak ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ayat itu antara lain, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Hanya saja, menurut para ulama, gaib itu ada dua macam. Ada gaib nisbi atau relatif, ada gaib mutlak. Gaib nisbi atau relatif, contohnya misalnya kota Mekah bagi orang Indonesia adalah gaib, tapi gaibnya nisbi. Kalau kita pergi ke Mekah, maka kota Mekah tidak gaib lagi bagi kita. Sedangkan gaib mutlak adalah seperti datangnya hari kiamat. Semua manusia, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Yang tahu hanyalah Allah saja. Maka kedatangan hari kiamat adalah persoalan gaib mutlak. Dalam ayat 65 surat An-Naml tadi itu, yang dimaksud gaib adalah gaib mutlak, bukan gaib nisbi atau relatif. Begitu pula dalam ayat-ayat lain, seperti surat Al-An'am ayat 59, An-Nahl ayat 77, dan lain-lain. Jadi persoalan gaib mutlak hanya diketahui oleh Allah saja. Sedangkan persoalan gaib nisbi atau relatif dapat diketahui oleh manusia. Persoalan yang tadi ditanyakan,
apakah termasuk gaib mutlak atau gaib nisbi? Inilah yang perlu kita pelajari. Apabila hal itu termasuk gaib mutlak, maka apabila ada orang yang mengetahui watak seseorang melalui tanda tangannya, berarti ia pembohong, karena hal itu hanya diketahui oleh Allah saja. Tapi apabila hal itu termasuk gaib nisbi, maka semua orang dapat mengetahui hal itu setelah ia mempelajarinya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin dan Imam Ibnu Abi Al-Izzul Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah menerangkan apa yang disebut dengan firasah. Dalam bahasa kita sehari-hari ada istilah firasat atau prediksi. Boleh jadi istilah firasat ini terambil dari kata al-firasah itu. Hanya saja pengertian firasat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan pengertian firasah dalam akidah Islam. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan bahwa firasah adalah terbukanya jiwa dan melihatnya hati. Firasah termasuk fase-fase atau makom-makom keimanan. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Ibnu Abi Al-Izzul Hanafi, firasah terbagi menjadi 3. Yang pertama, firasah imaniyah. Yang kedua, firasah riyadiyah. Dan yang ketiga, firasah khalqiyah. Firasah imaniyah adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, sementara penyebabnya adalah nur atau cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hati hambanya. Firasah ini hanya dimiliki oleh orang mukmin saja, dan semakin kuat imannya, semakin tajam pula firasahnya. Jadi kepekaan atau prediksinya karena iman. Yang kedua, firasah riyadiyah adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain, yang penyebabnya adalah karena riyadhah atau latihan. Misalnya dengan mengosongkan perut atau tidak tidur dan sebagainya. Jiwa seseorang apabila dikosongkan dari hal-hal tersebut, maka ia dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kepekaan prediksinya karena berlatih. Firasah kedua ini dapat dimiliki oleh siapa saja, mukmin atau kafir, setelah ia melakukan riyadhah atau latihan kejiwaan. Ketiga, firasah khalqiyah adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui watak orang lain melalui sifat-sifat fisik, tulisannya, dan sebagainya. Seperti seorang dokter mengetahui bahwa anak yang kepalanya besar memiliki otak yang cemerlang, anak yang kepalanya lebih kecil memiliki cara berpikir yang tidak luas, dan sebagainya. Dan menurut para ahli, sifat-sifat fisik seseorang ada hubungannya dengan sifat-sifat non-fisiknya. Firasah ketiga ini juga dapat dimiliki oleh siapa saja yang mau mempelajari hal itu, baik dia mukmin maupun kafir. Jadi kepekaan prediksinya karena ciri fisik yang telah Allah ciptakan. Membaca watak seseorang melalui tanda tangannya adalah termasuk firasah yang ketiga ini, yaitu firasah khalqiyah. Tanda tangan atau tulisan merupakan refleksi watak seseorang. Hal itu dapat diketahui siapa saja yang mau mempelajarinya. Karenanya, mengetahui watak seseorang melalui tanda tangannya bukan termasuk mengetahui hal yang gaib mutlak. Ia hanya gaib nisbi. Maka orang yang mengetahui hal itu tidak termasuk musyrik. Demikian, wallahu a'lam. Saya memiliki usaha sebuah toko. Di toko itu banyak orang yang berhutang. Sebagian ada yang mampu membayar hutang tersebut dan sebagian lain tidak mampu membayarnya sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya membebaskan hutang
hutang mereka sebagai zakat tijarah saya. Berhubung sudah 1 tahun dan telah mencapai nisab. Tidak boleh alias haram, karena harta zakat yang 2,5% itu bukanlah harta kita. Walaupun masih ada di tangan kita, itu adalah hartanya para mustahik yang harus segera diberikan melalui amil zakat. Sedangkan membebaskan hutang adalah termasuk dalam kategori sedekah, dan sedekah harus dengan harta kita sendiri, yaitu yang 97,5%. Terlebih dahulu, Abi ingin menjelaskan pengertian beberapa istilah yang berkaitan dengan zakat. Dalam agama Islam ada istilah infak. Infak itu ada 2 macam. Ada infak wajib, disebut juga zakat, dan infak sunnah yang disebut juga sedekah. Dalam istilah lain ada juga sedekah wajib, yaitu zakat, dan ada sedekah sunnah yang lazim disebut sedekah saja. Karenanya istilah badan amil zakat, infak, dan sedekah alias bazis sebenarnya double istilah, karena infak dan sedekah itu dapat menjadi satu arti. Kemudian zakat memang perlu amil, yaitu petugas, pemungut, dan pendistribusi zakat. Tapi infak dan sedekah tidak memerlukan amil. Zakat merupakan suatu kewajiban yang sudah ada aturannya sendiri, baik cara pemungutannya maupun pembagiannya. Zakat merupakan kewajiban, sedangkan sedekah tidak wajib alias sunnah. Harta zakat yang ada pada seseorang muzaki hakikatnya adalah hartanya para mustahik yang masih tersimpan atau dipegang oleh muzaki. Contoh nih, Abiwan punya pendapatan 1 miliar per tahun, maka 2,5%-nya yaitu senilai 25 juta adalah hartanya atau uangnya para mustahik, bukan lagi uangnya Abiwan. Hanya saja masih Abi pegang. Oleh karena itu tidak boleh dipakai untuk apapun kecuali diberikan kepada pemiliknya, yaitu para mustahik melalui amil zakat. Mustahik adalah orang-orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, pejuang Islam, musafir, dan gharim, yaitu orang-orang yang berhutang. Jadi orang yang punya hutang juga berhak mendapatkan bagian atau pembagian zakat. Tapi membebaskan hutang seseorang itu masuknya kategori sedekah. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usrah fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, karena membebaskan hutang adalah termasuk sedekah atau sedekah, maka bagaimana mungkin kita mau membebaskan hutang seseorang kepada kita dengan cara harta zakat? Karena harta zakat itu bukan milik kita. Harta zakat itu milik para mustahik dan harus diserahkan kepada mereka yang berhak. Sebaiknya kita keluarkan zakat kepada amil. Apabila kemudian amil memberinya kepada mustahik yang kebetulan punya hutang kepada kita tadi, kemudian dia melunasi hutangnya dengan uang itu, maka prosedur pemungutan dan pembagian zakat itu sudah benar. Tetapi apabila kita sendiri yang membagikan harta itu dengan nama sedekah, padahal itu adalah harta zakat, maka hal itu tidak benar. Karena itu tadi kita tidak punya hak atas harta zakat itu. Harta itu milik para mustahik yang masih ada di kita. Sementara membebaskan hutang termasuk sedekah, dan harta sedekah adalah harta yang di luar 2,5% tersebut. Memang ada beberapa para wajib zakat yang menyalurkan zakatnya dalam bentuk sedekah. Bahkan terkadang
zakatnya semula hasil pertanian, tetapi kemudian dikonversi menjadi sodakoh dalam bentuk sarung misalnya. Perbuatan semacam ini mengandung beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, menyedekahkan harta yang bukan haknya. Karena bersedekah dengan harta zakat, ini adalah perbuatan zalim yang diharamkan. Yang kedua, seharusnya orang yang berzakat itu membayar zakatnya dengan hasil panen pertaniannya, misalnya padi atau beras, tapi malah mengkonversinya menjadi sarung. Ini suatu kesalahan karena yang wajib dikeluarkan adalah hasil pertaniannya, bukan sarung. Kecuali apabila sawahnya ditanami sarung kali ya. Tapi apakah ada orang yang menanam sarung di sawah begitu? Di mata penerima sodakoh, pezakat tadi dinilai sebagai seorang yang dermawan. Padahal sodakoh tadi berasal dari harta zakat yang bukan miliknya. Maka ini perbuatan adalah sama dengan mengelabui orang biar disebut dermawan. Bersedekah dengan menggunakan harta zakat. Sebenarnya ia mencuri harta milik orang lain, yaitu hartanya para mustahik zakat untuk disodakohkan. Orang seperti ini disebut dermawan berakal bulus. Ringkasnya, sahabat, yang pertama, mengkonversi zakat menjadi sodakoh hukumnya tidak boleh, alias haram. Yang kedua, harta zakat yaitu milik mustahik adalah 2,5%. 3. Jika mau bersedekah, maka jangan mengambil harta zakat yang 2,5% tersebut, tapi ambillah dari harta kita yang 97,5%-nya. Semoga dapat difahami. Jika masih belum paham, coba diulang-ulang penjelasan Abiwan dalam video ini. Demikian, wallahu a'lam. Beberapa waktu yang lalu sahabat saya melayat mayat wanita tua yang beragama Kristen. Orang yang masih terhitung kerabatnya itu tinggal tidak jauh dari rumahnya, hanya punya seorang cucu yang sudah beristri. Cicit-cicitnya masih kecil, karena itulah sahabat saya merasa terpanggil untuk membantu memandikan jenazahnya sampai memasukkannya ke peti mayat. Semua kegiatan itu dipandu oleh seorang pendeta. Bahkan ketika ada acara sakral menghormati mayit, ia ikut. Dan ketika sang pendeta memanjatkan doa bagi keselamatan sang mayit, ia turut mengaminkannya. Atas tindakannya itu, ia ditegur kerabat-kerabatnya yang lain yang beragama Islam. Mereka bilang, apa yang dia lakukan bertentangan dengan ajaran Islam. Teguran ini membuatnya gelisah. Betulkah tindakannya itu salah dilihat dari ajaran Islam? Kalau itu karena ketidaktahuannya, berdosakah apa yang sudah ia lakukan? Sampai batas mana Islam membolehkan umatnya membantu pengurusan jenazah seorang non-muslim? Lalu apa yang mesti dilakukannya jika nanti ada lagi kerabatnya yang beragama Kristen meninggal dunia? Dari Sofwan. Berbuat baik kepada non-muslim dibolehkan dalam agama kita, bahkan dianjurkan. Lebih-lebih jika mereka masih tetangga dan apalagi terhitung kerabat. Asal saja mereka tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, baik secara fisik maupun agama, dan tidak mengusir kita dari negeri atau kampung halaman kita. Tapi jika mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu, maka kita tidak boleh dan haram hukumnya. Silahkan lihat surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Abi menduga kerabat yang non-muslim tadi itu bukan termasuk orang yang memusuhi orang Islam, sehingga bolehlah dibantu sebagai bagian masyarakat yang majemuk ini.
Kita boleh menjalin hubungan dengan orang-orang non-muslim, berbuat baik, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Apa saja? Ikut bergotong royong saat mereka membangun rumah, atau saat tertimpa musibah seperti kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang saudara-saudara kita di Irian Jaya yang non-muslim itu sedang mengalami musibah kelaparan, sebaiknya kita membantu. Melayat jenazah orang-orang non-muslim juga dibolehkan dalam Islam. Bahkan jika dibutuhkan boleh memberi bantuan uang. Namun bantuan itu ada batasnya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Itulah batasannya. Tidak boleh membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan keimanan. Jadi, dalam kasus ini yang dibolehkan adalah membantu mengambilkan air, menyambut tamu, menata kursi, menyediakan berbagai kepentingan, dan semacamnya. Namun jika memandikan jenazah orang Kristen itu bagian daripada ibadah mereka, seperti tadi dibilang, itu berlangsung dengan panduan seorang pendeta, maka kita tidak boleh terlibat di dalamnya. Sekadar mengambilkan air misalnya masih bisa ditolerir, tetapi turut menyiramkan air tidak boleh. Apalagi turut mengamini doa sang pendeta dan menyembahyangi itu dilarang dan hukumnya berdosa. Jangankan mendoakan mereka dengan cara mereka, yang berarti secara tidak langsung mengakui kebenaran sistem akidah dan agama mereka, berdoa untuk orang non-muslim dengan cara Islam pun dilarang. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Ia tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah juga pernah menegur Nabi Ibrahim yang mendoakan mendiang ayahnya, dan Nabi Nuh untuk anaknya. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah pula ditegur Allah ketika beliau menyembahyangi mayat seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, atas permintaan anaknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafikun ayat 6, Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad mohonkan ampun untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampun bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kalau sahabat tadi memang tidak tahu apa yang dilakukannya itu dilarang agama, ya tidak apa-apa. Dalam hal tersebut dia tidak berdosa. Tapi ada dosa lain, yaitu mengapa dia sampai tidak tahu. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam Islam, orang yang tidak tahu masalah agama tidak lepas dari tanggung jawab. Ia akan dituntut mengapa ia tidak belajar. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi mestinya sahabat tadi bertanya lebih dulu kepada ahlinya, apakah itu ustaz, kiai, atau siapa saja, termasuk kepada kerabat yang muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mungkin saja sahabat tadi tidak punya cukup waktu untuk bertanya ketika melayat sedang terjadi proses pengurusan jenazah, sementara jumlah kerabat yang ada tidak mencukupi. Lalu dengan serta-merta dia mengulurkan tangan untuk membantu. Ya, kalau begitu kenyataannya itu bisa dibilang uzur. Demikian, wallahu a'lam. Ada seseorang sudah menebang dan membakar pohon-pohon di atas kuburan ibu dan kakek saya. Bagaimana hukum orang yang menebang dan membakar pohon itu, baik dari tinjauan Al-Quran maupun hadis? Seberapa besar kesalahan orang itu? Apakah dia terkena hukuman berat, menengah, atau lainnya? Pertanyaan lainnya, doa mustajab apa yang bisa dibacakan untuk ibu dan nenek? Apakah cukup dengan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran? Kalau ya, ayat berapa dan surat apa? Apakah hanya dengan membaca surat Yasin dan tahlil sudah cukup atau sebaliknya? Dari Ismail di Loksmawe, Aceh. Jika tanah kuburan itu milik sendiri atau milik keluarga, maka oknum yang menebang dan membakar pohon di sana sudah jelas merampas hak orang lain, dan itu dosa. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hukuman buat orang itu termasuk berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqihi, khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin." Barang siapa yang merampas hak seseorang muslim, maka ia akan dijungkirkan di hari kiamat sampai bumi yang ketujuh. Jika tanah kuburan itu milik umum, persoalannya tergantung kesepakatan penduduk setempat. Masalahnya, apakah oknum tadi termasuk dalam kesepakatan itu? Artinya, apakah ia termasuk penduduk sekitar yang notabene ikut pula memiliki tanah tersebut? Jika tidak, ia telah melakukan pelanggaran dengan tindakannya tadi. Andai iya pun, harus dilihat dulu apa isi kesepakatan penduduk sekitar tadi. Jika di sini ada larangan menebang dan membakar pohon, maka si oknum sudah melanggar kesepakatan. Tapi kalau soal itu tidak termasuk dalam kesepakatan, maka sang oknum harus diperlakukan sebagai pemilik bersama. Memang di kalangan masyarakat kita tak sedikit orang yang memperlakukan kuburan sebagai sesuatu yang sakral. Bahkan ada yang melakukan pemujaan terhadap kuburan. Abi sendiri pernah melihat ada kuburan yang di sampingnya ada pohon besar, lalu orang membakar kemenyan di bawahnya itu, dan itu dilakukan karena mereka menganggap kuburan itu mempunyai kekuatan dan mereka minta sesuatu dari kuburan tersebut. Perbuatan demikian tergolong tindakan syirik. Hukumnya sangat berat, dosa paling besar. Nah, jika ada orang yang menebang pohon di kuburan tersebut, tidak menjadi soal karena yang perlu diperbaiki bukan pohonnya, tapi orangnya. Berdoa dengan mengambil ayat-ayat Al-Quran memang bagus sekali. Dalam Al-Quran bisa ditemukan banyak sekali doa yang bisa dipakai. Di antaranya mungkin yang paling komprehensif adalah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Doa ini sering disebut doa sapu jagat karena artinya meminta kebaikan dunia dan akhirat
serta meminta diselamatkan dari api neraka. Apabila doa ini diawali dengan membaca Al-Quran, apakah surat Yasin atau yang lainnya, dan tahlil sebagai pengantar, itu lebih bagus. Kuburan dalam agama Islam mempunyai arti yang khusus. Pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah kubur, lantaran iman orang waktu itu masih lemah. Beliau khawatir mereka akan meminta-minta kepada mayat atau kepada kuburan. Tapi setelah iman umat Islam mantap, Rasulullah justru memerintahkan ziarah kubur. Sebagaimana sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, karena akan membuatmu zuhud dan mengingatkan kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu disunnahkan karena ada hikmah seperti itu. Tentu asal orang tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti meminta-minta, memuja-muja, atau menyembah kepada kuburan. Demikian, wallahu a'lam. Apakah agama membenarkan seseorang yang menggunakan ayat suci Al-Quran sebagai ajian penangkal setan? Apakah itu termasuk syirik atau tidak? Apakah ayat-ayat tertentu dalam ayat Al-Quran bisa dijadikan penangkal ilmu-ilmu hitam seperti santet, teluh, guna-guna, dan lain sebagainya? Kalau bisa, ayat berapa dan surat berapa yang paling dahsyat? Pernahkah para sahabat atau ulama salaf mengamalkannya? Dari Ahmad Sulaiman di Medan. Ada sebuah kisah menarik yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diamanati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga barang zakat fitrah yang berupa gandum. Suatu malam, seorang maling datang mengambil gandum itu sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah segera menangkapnya. Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si pencuri merajuk, mohon ampun, ia mengaku sebagai orang yang miskin yang mencuri makanan. Saya janji tak akan melakukannya lagi, katanya. Mungkin karena merasa kasihan, akhirnya Abu Hurairah melepaskannya. Esok hari ketika ia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tahu apa yang terjadi semalam. Abu Hurairah, apa yang kau lakukan kepada orang yang kau tangkap malam tadi? Yang ditanya lalu menceritakan semua yang dialami. Kamu dibohongi Abu Hurairah, lihat saja, nanti malam dia akan mencuri lagi. Benar juga, dari tempat pengintaiannya Abu Hurairah melihat si pencuri itu mengendap-endap dan mengambil gandum dari gudang. Kali ini aku tak akan melepaskanmu, katanya kepada dirinya sendiri. Lalu ditangkaplah orang itu. Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi pencuri itu merayu dengan kata-kata yang menghibah, yang lebih memelas lagi. Abu Hurairah kembali tersentuh dan melepaskannya. Dia membohongi kamu lagi, Abu Hurairah. Nanti malam dia akan datang lagi, kata Nabi. Esok harinya pencuri itu benar-benar bandel, seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mencuri lagi malam itu. Tidak ada ampun lagi bagimu, kata Abu Hurairah kepada dirinya sendiri, gemas. Namun ketika ditangkap, sang pencuri mengeluarkan jurus lain. Hai Abu Hurairah, maukah Anda saya ajari suatu yang jika Anda lakukan, Allah akan memberikan manfaat kepadamu? Katanya.
karena para sahabat Rasulullah SAW senang pada perbuatan yang bagus dan penuh kebaikan. Akhirnya Abu Hurairah berbalik tanya, kalimat-kalimat apa itu? Begini kata si pencuri, bila kamu mau tidur, bacalah ayat kursi sampai akhir. Nanti dengan kalimat itu Allah akan menjagamu dari gangguan-gangguan setan. Setelah mendapat pelajaran ini, Abu Hurairah lalu melepaskan tangkapannya. Esoknya kembali lagi ke Rasulullah SAW dan beliau bertanya tentang tindakan Abu Hurairah kepada sang pencuri. Dia, si pencuri tadi, mengajari aku tentang satu kalimat yang ternyata adalah ayat kursi. Pencuri itu bilang, bila saya membaca ayat ini, maka Allah akan menjaga aku dari gangguan-gangguan setan. Jawab Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, hai Abu Hurairah, apa yang diucapkannya itu betul, meski pencuri itu pembohong. Beliau lalu bertanya, tahukah kamu siapa yang datang tadi malam dan malam-malam sebelumnya itu? Abu Hurairah menjawab, jujur, tidak tahu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, dia itu adalah setan. Itulah sepenggal kisah yang menurut para ulama sahih atau valid adanya. Riwayat ini menunjukkan bahwa jika membaca ayat kursi saat menjelang tidur, kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan setan dan sebangsanya. Ayat ini juga dapat dijadikan sebagai perisai diri dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan ilmu-ilmu yang dilakukan oleh setan, seperti santet, teluh, guna-guna, dan sebagainya. Lebih dari itu, ayat ini dapat pula dimanfaatkan untuk mempertahankan diri atau membela diri dari kemungkinan diganggu setan, baik yang berbentuk jin atau manusia. Yang namanya setan itu memang tidak selamanya berupa makhluk halus. Manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah dapat juga disebut setan. Memang benar pelajaran tadi berasal dari setan, tapi substansinya sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi untuk pertanyaan, apakah ada ayat Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai penangkal ilmu-ilmu hitam seperti santet, teluh, dan sejenisnya? Jawabannya ada, yaitu ayat kursi yang sudah terkenal itu, yang terdapat pada bagian awal juz 3 Al-Quran, persisnya surat Al-Baqarah ayat 255. Ini juga menempati tempat terhormat sebagai ayat yang paling agung. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW ditanya para sahabat tentang ayat yang paling agung. Ya Rasulullah, ayu ayatin fil Qur'ani a'zam? Qala ayatul kursi. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran? Rasulullah SAW menjawab, ayat kursi. Jadi, bukan hanya ulama salaf, para sahabat juga menggunakan ayat kursi sebagai penangkal dari gangguan setan. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang dapat mengarah kepada perbuatan syirik. Selain ayat kursi, ada dua ayat terakhir surat Al-Baqarah juga punya fadilah atau khasiat khusus. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailah kafatah. Barang siapa membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka ayat ini akan mencukupkan kepada orang tersebut. Hadis tadi termasuk hadis sahih dan para ulama sepakat mengenai kesohihannya karena tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai maksud kata mencukupkan dalam hadis tersebut. Ada yang berpendapat
Dua ayat itu cukup bagi pembacanya meskipun ia tidak sholat tahajud malam itu, jadi sebagai pengganti tahajud. Namun ada pula yang menafsirkan Allah akan melindungi pembacanya dari gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada malam itu. Kesimpulannya, ayat Al-Quran dapat dipakai sebagai doa kepada Allah untuk memberikan perlindungan kepada kita. Dan ini tidak termasuk perbuatan syirik. Yang namanya syirik itu adalah menganggap sesuatu selain Allah memiliki kekuatan seperti Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku an taj'alallahi niddan wa huwa khalaqak." Syirik itu adalah engkau menjadikan sekutu atau yang menandingi bagi Allah, sementara Allah adalah yang menciptakanmu. Jadi, bila kita punya keyakinan bahwa sesuatu selain Allah mempunyai kekuatan yang bisa melindungi, seperti memberi rizki, bahkan bisa membahayakan seperti halnya Allah, itu namanya syirik. Tapi bila kita membaca Al-Quran yang isinya mengandung doa-doa dengan keyakinan bahwa Allah akan melindungi kita, itu tidak termasuk dalam kategori apa yang disebut syirik. Ini dibenarkan dalam Islam. Mengenai kalimat zikir atau mantra-mantra, para ulama mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama, mantra yang berisi kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, seperti zikir kepada Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Bila kita baca dengan keyakinan Allah akan memberi perlindungan kepada kita, itu boleh. Bahkan itu dianjurkan lebih-lebih jika kalimat zikir itu adalah al-ma'surat, diajarkan Rasulullah langsung kepada kita. Kedua, kalimat zikir yang artinya dapat digolongkan syirik. Para ulama sepakat itu tidak boleh dan tidak boleh dibaca dan haram hukumnya. Ketiga, kalimat zikir atau doa-doa yang tidak ada kejelasan apakah termasuk kategori kalimat thayyibah, namun juga tidak ada kata-kata yang mengandung unsur kesyirikan. Para ulama ada yang membolehkan, tapi kebanyakan melarang membacanya. Abi sendiri cenderung pada pendapat kedua. Alasannya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, tidak jelas mengenainya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Demikian, wallahu a'lam. Setiap tahun daerah kami termasuk yang paling banyak calon jamaah hajinya dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Situasi ini mengundang munculnya banyak calon haji dan kelompok bimbingan ibadah haji. Para calon haji ini menempuh berbagai cara untuk menarik calon haji. Ada yang mengutamakan bimbingan, tapi tidak sedikit yang ujung-ujungnya uang. Pertanyaan kami, bagaimana hukumnya calon haji yang membeli hewan untuk dam haji, tapi kelebihan uangnya tidak dilaporkan kepada jamaah yang dipimpinnya? Seandainya sisa uang itu syubhat, apakah boleh kita memenuhi undangan ke rumah calo atau pembimbing itu untuk tasyakuran sepulang dari tanah suci? Dari Syarifuddin Bone, Sulawesi Selatan. Jika kelebihan itu adalah laba, maka boleh. Tapi jika ada unsur penipuan, jelas dilarang. Untuk menghadiri undangan tasyakuran tidak ada kaitannya boleh atau tidaknya.
kecuali sudah jelas terbukti uang yang diperoleh untuk tasyakuran tersebut dari jalan yang haram. Calo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti maklar atau orang yang menjadi perantara dan memberikan jasa-jasanya berdasarkan upah. Jika demikian, maka dalam literatur fikih, calo itu dinamakan samsara. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya mengartikulasikan simsar sebagai pelaku samsara dengan orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli, guna memudahkan proses jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, praktek seperti ini diperbolehkan oleh syariat. Imam Al-Bukhari pernah mengemukakan praktik simsar dianggap boleh oleh banyak ulama, di antaranya Ibnu Sirin, Atta, Ibrahim, dan Hasan. Begitu juga Ibnu Abbas. Mereka semua memandang samsara sebagai akad yang diperbolehkan. Akan tetapi, ada yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam semua akad muamalah harus terjalin adanya saling rela merelakan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Mengenai pertanyaan pertama, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman." Kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Berangkat dari hadis ini, sebelum jamaah haji itu memutuskan untuk menitipkan uangnya untuk dibelikan hewan dam haji, maka mereka harus bertransaksi dengan calo itu secara transparan. Ini untuk menghindari gharar yang membuahkan kerugian pada satu pihak. Gharar itu penipuan, dan ini termasuk kategori memakan harta manusia dengan cara batil yang ancamannya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dengan demikian, calo haji yang membeli hewan untuk dam haji atau hewan kurban harus dilihat dari segi akad dan prakteknya sekaligus. Jika masing-masing jamaah rela, tidak ada yang terpaksa atau tertipu, dan calo haji itu menjalankan prakteknya sesuai perjanjian bertransaksi, maka akad itu sah karena tidak ada gharar. Tapi jika persyaratan tadi tidak terpenuhi, maka akad itu tidak sah. Dalam prakteknya, tidak jarang calo haji mengeruk keuntungan dari hasil kerjaannya melebihi batas-batas yang wajar. Mereka berkolusi dengan pembimbing haji untuk membeli hewan dam haji atau hewan kurban, tentu dengan harga selangit. Padahal di lapangan mereka hanya memesan beberapa hewan saja untuk disembelih. Mereka lantas mengajak para jamaah ke tempat pemotongan hewan dan memperlihatkan hewan-hewan pesanannya. Tapi jika diperhatikan lebih lanjut, hewan-hewan itu ternyata kurang dari jumlah yang dijanjikan. Itulah manipulasi yang kerap dilakukan oknum calo haji yang berkolusi dengan pembimbing haji. Andai jamaah haji mengetahui pengelabuan ini, tentu mereka akan marah. Inilah yang mengakibatkan akad itu menjadi tidak sah. Mengenai sisa uang hasil pembelian hewan dam dan kurban, itu dikembalikan pada praktek maklar yang dia jalankan. Apabila sesuai dengan kaidah-kaidah fikih, maka sisa uang itu menjadi laba yang halal baginya. Tapi jika melalui praktek yang mengandung unsur penipuan, ketidakrelaan, dan ketidakjujuran, maka hasilnya menjadi haram. Sebab laba itu dihasilkan dengan cara yang haram, yaitu menzolimi jamaah haji. Menanggapi pertanyaan kedua tentang boleh tidaknya memenuhi undangan ke rumah pembimbing haji yang usahanya subhat, Abi jelaskan begini nih, tasyakuran
menurut hemat Abi itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Surat Luqman ayat 12. Memang ada hadis yang diriwayatkan Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min gululin." Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang tidak bersuci dan juga tidak menerima sedekah dari hasil ketidakjujuran. Hadis lainnya riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ad-Darimi dan Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Menitik beratkan pada hadis-hadis tersebut, seyogianya tasyakuran harus berasal dari hasil usaha yang halal dan baik. Namun, itu tidak ada kaitannya dengan boleh atau tidaknya memenuhi undangan tasyakuran itu. Kecuali jika sudah jelas dan terbukti bahwa usahanya haram, maka kita tidak boleh memenuhinya. Mengapa? Karena memenuhi undangan itu berarti ikut mendukung usahanya, yaitu memakan harta-harta yang bukan haknya. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam channel ini, terus ikuti update videonya. Di sana sahabat bisa menemukan banyak hal yang mungkin sebelumnya belum tahu, atau sudah tahu tapi belum jelas, atau sudah jelas tapi belum paham. Jika sahabat ada pertanyaan, silahkan DM ke IG Abiwan Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.